Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari studi kasus simulasi menggunakan software Python dari peredaran planet mencari matahari. Saya sendiri Aris Lasmana, NIM 1C32019, dan teman kami. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahma Amanda, NIM 02. Saya Isra Mahendra, NIM 03. Perkenalkan, nama saya Desya Fitri, NIM 10. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Isra Mahendra. Kepada Isra Mahendra, silakan. Baiklah. Pertama yaitu teori terbentuknya tata surya. Banyak hipotesa yang disusun oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana asal mula terjadinya sistem tata surya. Cabang ilmu astronomi yang khusus mempelajari asal muasal terbentuknya tata surya adalah kosmogoni. Sejak abad ke-18 sudah diusulkan teori-teori mengenai asal muasal tata surya ini. Tidak ada yang benar dalam sebuah teori. Namun pengujian teori-teori tersebut dilakukan dengan membandingkan dengan fakta-fakta di lapangan dan temuan-temuan baru akibat perkembangan teknologi. Di antara fakta-fakta tersebut adalah: 1. Orbit-orbit planet yang paralel terhadap ekuator matahari. 2. Orbit-orbit anggota tata surya yang sirkular. 3. Semua planet bergerak dalam arah berlawanan arah jarum jam sesuai dengan gerakan rotasi matahari. Selanjutnya, planet yang juga berotasi dalam arah berlawanan arah jarum jam kecuali Venus dan Uranus. Selanjutnya, planet terestrial dan planet Jovian yang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda. Selanjutnya, struktur satelit-satelit yang mengorbit planet mirip miniatur sistem tata surya. Selanjutnya yaitu teori hipotesa nebula Kepler dan Laplace. Salah satu teori asal muasal tata surya adalah hipotesa nebula atau nebular hypothesis yang diusulkan oleh Immanuel Kant yang pada tahun 1755, Kartunen 197. Menurut teori ini, tata surya terbentuk dari nebula yang berotasi. Pada tahun 1796, Simon de Laplace mengusulkan bahwa planet-planet terbentuk dari cincin gas yang disemburkan dari ekuator matahari. Perhatikan gambar berikut. Nah, inilah gambar terbentuknya planet-planet dan matahari serta galaksi. Selanjutnya yaitu teori pasang surut. Teori ini dipelopori oleh James dan Jeffrey. Teori ini mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuk sistem tata surya, kedekat suatu protobintang bakal matahari melintasi bintang lain yang lebih besar atau masif. Akibatnya ada sebagian materi dari protobintang tersebut yang tertarik karena pengaruh gaya tarik bintang yang besar tersebut. Materi protobintang yang tertarik tersebut kemudian menjadi planet-planet, sedangkan protobintang menjadi matahari. Perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu teori penangkapan. Teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan protobintang calon bintang. Gambar 12 menunjukkan proses terbentuk tersebut di mana suatu massa protobintang melintasi matahari dan sebagian materi dari protobintang tersebut tertarik oleh gravitasi matahari kemudian membentuk planet. Untuk lebih jelasnya seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu anggota tata surya. Jenis benda langit yang termasuk ke dalam anggota sistem tata surya adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang jaraknya paling dekat ke bumi. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer atau 1 satuan astronomi. Matahari terbentuk bola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan gas helium. Matahari mempunyai diameter 1,4 kali 106 km. Suhu permukaannya mencapai 6.000 derajat Kelvin. Matahari merupakan sumber energi utama bagi planet bumi yang menyebabkan berbagai proses fisik dan biologi dapat berlangsung. Energi yang dipancarkan oleh matahari dibentuk di bagian dalam matahari melalui reaksi inti. Energi dipancarkan oleh matahari ke bumi dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu planet. Berdasarkan kriteria IAU, planet adalah benda langit yang mengorbit matahari. Bentuk fisiknya cenderung bulat. Orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lain. Planet-planet yang berada dalam sistem tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya itu planet kerdil. Planet kerdil atau dua planet merupakan kategori baru dalam keanggotaan tata surya berdasarkan resolusi IAU tahun 2006. Sebuah benda angkasa dikatakan planet kerdil jika mengorbit matahari, bentuk fisiknya cenderung bulat, orbitnya belum bersih dari keberadaan benda angkasa lain, bukan merupakan satelit. Contoh dari planet kerdil ini adalah Pluto, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh lain dari planet kerdil ini adalah Ceres, yang orbitnya berada di lingkungan asteroid. Ceres tadinya dikategorikan sebagai salah satu asteroid terbesar yang berada di sabuk asteroid. Sejak tahun 2006, Ceres dikategorikan sebagai planet kerdil karena memenuhi kriteria di atas. Selanjutnya itu satelit. Satelit adalah benda langit pengiring planet. Satelit senantiasa mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Berdasarkan cara terbentuknya, satelit dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, satelit alam. Adalah satelit yang terbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Contohnya yaitu bulan sebagai satelit alam bumi, Titan sebagai satelit alam Saturnus. Selanjutnya itu satelit buatan. Adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contoh satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit mata-mata, dan sebagainya. Selanjutnya itu asteroid. Asteroid dinamakan juga planet minor atau planetoid. Asteroid mengisi ruangan yang berada di antara Mars dan Jupiter. Di dalam sistem tata surya ditaksir terdapat 100.000 buah planetoid yang ukurannya antara 2 sampai 750 km kuadrat. Asteroid tersebut senantiasa mengitari di antara planet Mars dan Jupiter membentuk sabuk asteroid. Adapun sabuk asteroid adalah seperti gambar berikut. Selanjutnya itu komet. Dinamakan juga bintang berekor, adalah benda langit yang garis edarnya atau orbitnya sangat lonjong sehingga jarak ke matahari kadang-kadang jauh sekali tetapi suatu saat dapat dekat sekali. Ekor komet selalu menjauhi matahari sebab mendapat tekanan dari matahari. Wujud komet tersusun dari kristal-kristal es yang rapuh sehingga mudah terlepas dari badannya. Bagian yang terlepas inilah yang membentuk semburan cahaya ketika sebuah komet melintas di dekat matahari. Karena orbit komet tidak seperti orbit planet, maka komet akan terlihat di bumi jika komet tersebut sedang berada dekat dengan matahari. Oleh karena itu, ada komet yang mendekati bumi setiap 3 atau 4 tahun sekali, tetapi ada juga yang sampai 76 tahun sekali, yaitu komet Halley. Berikutnya itu distribusi massa. Di dalam sistem tata surya yang menjadi pusat massanya adalah matahari. Sekitar 99,85% dari keseluruhan massa dalam sistem tata surya terdistribusi sebagai massa matahari. Adapun massa sisanya terdistribusi sebagai massa dari benda-benda langit lainnya dalam planet-planet, satelit, alam, komet, asteroid, dan meteorit yang ada dalam sistem tata surya. Berikutnya ada hukum Kepler. Hukum Kepler ditemukan oleh Johannes Kepler yang merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Sebelum Kepler mengemukakan hukumnya tentang gerak planet yang mengelilingi matahari, manusia zaman dahulu menganut paham
Geosentris ini paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Menurut Claudius Ptolemeus, seorang astronom Yunani, bumi berada di pusat tata surya dan matahari beserta planet-planet mengelilingi bumi pada lintasan melingkar. Selanjutnya yaitu hukum 1 Kepler. Hukum Kepler pertama menyatakan bahwa planet mengorbit matahari dalam lintasan terbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu fokusnya pada sumbu panjang. Berikutnya hukum 2 Kepler. Hukum Kepler kedua menyatakan bahwa suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Yang selanjutnya yaitu hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler menyatakan bahwa perbandingan kuadrat periode waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran mengelilingi matahari, 2 planet yang mengitari matahari sama dengan perbandingan pangkat 3 jarak rata-rata planet-planet tersebut dari matahari. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan kami Ramendra. Selanjutnya untuk metode praktikum akan dijelaskan oleh rekan kami Dea Syafitri. Pada Dea, kamu silakan. Adapun metode praktikum di sini alat dan bahannya yaitu 1 ada laptop, 2 software Python, 3 modul Matplotlib, 4 modul solar system, 5 modul datetime, 5 Visual Studio Code. Adapun prosedur percobaannya di sini yaitu pertama kita harus menginstal dulu software Visual, lalu menginstal software Python, selanjutnya menginstal modul Matplotlib, lalu menginstal modul solar system, selanjutnya yaitu menginstal modul datetime, script simulasi untuk simulasi perputaran planet dalam mengitari matahari. Setelah itu dimasukkan parameter yang akan digunakan, lalu di running program Python untuk simulasi perputaran planet dalam mengitari matahari. Setelah itu diamati output dari program simulasi perputaran planet dalam mengitari matahari. Next. Terima kasih pada rekan kami Dea Syafitri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Dwi Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai studi kasus. Berdasarkan studi kasus yang telah kami lakukan, yaitu sebuah simulasi pergerakan planet-planet dalam mengitari matahari. Kami menggunakan platform Python sebagai simulator pemrograman berbasis komputasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini kami juga menggambarkan plot dari simulasi gerak perputaran planet yang kami simulasikan. Untuk step pertama dari percobaan yang kami lakukan, yaitu kami menentukan parameter yang akan kami gunakan. Di sini kami mengimpor modul yang dibutuhkan seperti NumPy untuk menyediakan beberapa fungsi matematis, kemudian Matplotlib untuk plotting, modul solar system, yaitu modul yang berguna untuk menemukan posisi planet di sekitar matahari atau di sekitar bumi. Selanjutnya kita juga akan menghitung fase matahari terbit, terbenam, bulan terbit, dan bulan terbenam, dan bulan untuk suatu tempat atau dalam hal ini koordinat geografis. Nah, untuk step pertama, di sini kita menulis data diri dari kelompok kami. Kemudian di sini kami mengimport modul Matplotlib, PyPlot SPLT. Kami juga mengimport modul datetime untuk fungsi waktu, kemudian solar system, di mana modul ini memuat informasi maupun posisi berbagai planet yang berada di dalam tata surya.
Kemudian kita memasukkan parameter yang dibutuhkan. Di sini now kita ambil dari model daytime berdasarkan UTC atau organisasi waktu dari satuan internasional. Kemudian untuk tahunnya di sini kita definisikan sebagai waktu sekarang dan beserta tahunnya. Begitu pula dengan bulan, hari maupun jam dan menit. Kemudian di sini untuk fungsi if atau conditional statement, di sini kita masukkan untuk date time-nya berdasarkan time zone UTC. Kemudian kita print dari modul yang kita miliki untuk nge-print tahun, bulan, hari, jam, menit, dan seterusnya. Di sini dapat kita lihat 2022 bulan 3 tanggal 21. Dalam hal ini tanggal skrip ini dibuat, menit kelima dan seterusnya. Kemudian untuk mencari jarak garis bujur dan garis lintang, di sini kami melalui modul solar system yang telah diimport, kita dapat mencari jarak garis bujur dan garis lintang dari masing-masing planet. Di sini dapat kita lihat dengan cara mengeprint planet garis bujur, longitude dan latitude, garis lintang maupun distance, jarak. Kita dapatkan output sebagai berikut. Dapat kita lihat jarak garis bujur Merkuri sebesar sekian, begitu pula garis bujurnya dan garis lintang maupun jaraknya dapat kita lihat di sini untuk masing-masing planet. Kemudian untuk plot grafik dari perputaran planet dalam mengitari matahari, di sini kita juga akan mengambil dari modul solar system. Kita panggil fungsinya di sini seperti yang terlihat pada layar. Untuk solar system heliocentris, di sini kita gunakan heliocentris untuk tahun, bulan, hari, jam, menit. Ini semua berdasarkan UTC atau satuan untuk organisasi waktu internasional. Kemudian untuk plotnya di sini juga kita panggil fungsinya dengan cara menuliskan yang seperti terlihat pada layar. Dapat kita lihat grafik perputaran planet-planet dalam mengitari matahari sebagai berikut. Ini grafiknya sebenarnya utuh, namun karena kami screenshot, karena layarnya tidak muat untuk menampilkan semua grafik, maka kami men-screenshotnya sebanyak 2 kali, maka didapatkan gambar seperti yang terlihat pada layar. Kemudian untuk mencari waktu dan ketepatan waktu setiap saat, di sini kami juga mencari fungsi tersebut melalui modul solar system. Dapat kita lihat output yang keluar pada Visual Studio Code untuk array extension atau jam di sini ya, seperti yang terlihat di ketepatan waktu di matahari, Merkuri, Venus, Mars, Saturnus, dan planet-planet lainnya dapat kita lihat pada layar. Di sini juga kita lihat. Sekianlah dari hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.